Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Bersama-sama kami mau bawa setiap hati kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bangun, kami menikmati hari yang baru. Kami bersama-sama mau datang puji dan menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau bersama bersekutu satu hati di dalam hadirat-Mu. Mari bawa setiap hati kami datang lebih dekat, menyembah dan menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala pujian syukur. Ini hati kami Tuhan datang menyembah. Mari bersama pagi hari ini. Engkau yang rindu akan kasih Tuhan, Engkau yang rindu jamahan Tuhan, mari bersama sembah Dia. Mari bawa hatimu datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu, nyatakan Engkau ku sembah Bapa. Haleluya. Pulihkanku Amin Tuhan. dengan darah-Mu. Kami sembah. Engkau ku sembah. Mari panggil Dia. Bapa mulia, Sepanjang hidup kami nyatakan Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Amin. Lagi bersama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami bawa setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mengalami anugerah Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami penyertaan Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu. Bahkan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Oh lawatan-Mu. Mari jamah setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Lagi bersama Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku amin. dengan darah-Mu. Ku sembah Engkau ku sembah, Bapa. Bapa mulia, seumur hidupku Amin. Ku mau menyembah-Mu. Bagi Tuhan segala pujian hidup kami. Bagi Tuhan segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga bagimu Tuhan, segala pujian bagimu, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Mari semua penyembah sama-sama katakan, bagimu Tuhan segala hormat kemuliaan, tiada salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi bersama-sama. Bagimu Tuhan segala pujian, amin. Hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Engkau yang sudah membangunkan kami dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami ingin melandasi hari kami, memulai hari kami dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sanggup menuntun langkah-langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini, dan tentunya sebelum kita memulai semua aktivitas kita, biarlah kita mendahulukan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhanlah yang pegang kendali dan yang sanggup memberkati hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, biarlah semua berdasarkan atas firman Tuhan. Iya, baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-6. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata di sana, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Kita tahu kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo, seorang yang sangat kaya, seorang yang terkenal dengan hikmatnya, saudara ya. Dia menceritakan banyak tentang kehidupan di dunia ini, bagaimana orang berusaha mencari kehidupan, orang berusaha mencari uang dan membangun segala sesuatunya. Ya, dia juga menulis, ya, Pengkhotbah berkata dia melihat ya semua jeripaya, semua kegiatan manusia di bawah matahari yang dilakukan oleh manusia. Bahkan dia berkata ya semua itu adalah kesia-siaan. Ya, dan dia menulis, saudara, dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ya,
Pengkhotbah terus-menerus mengulangi tentang bahwa semua pekerjaan manusia di bawah matahari ini itu seperti usaha menjaring angin. Bahkan orang mencari uang, membangun sesuatu itu hanya usaha menjaring angin. Kenapa? Karena dia berkata pada saatnya nanti kita akan meninggalkan semuanya ketika kita mati. Ya, makanya dia berkata di ayat yang ke-6 Pengkhotbah 4, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Artinya apa saudara? Bukan berarti kita hidup di dunia ini tidak perlu bekerja. Karena saya percaya Alkitab juga berkata, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan, ya. Tetapi pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa ya, ketika kita bekerja di dunia ini, kita mencari uang, kita mencari jerih lelah kita, jangan sampai kita tuh kehilangan damai sejahtera ataupun ketenangan. Makanya dia berkata segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Hari-hari ini banyak orang berusaha dengan gigihnya saudara. Ya, kalau saya melihat ya, apalagi di Jakarta ini, orang itu kalau kerja saudara, mereka tuh harus bangun jam 6 pagi. Supaya apa? Tidak kena macet. Kalau saudara di daerah mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kayak anak saya, dia berangkat kuliah tuh dia harus bangun 5:30, sudah jalan dari rumah. Berarti siap-siap dia bangun tuh jam 4:30. Dia mandi, dia siap-siap dan jam 5:30 itu dia harus keluar dari rumah. Kenapa? Karena kalau dia keluar terlambat jam 6 itu sudah macet dan dia bisa sampai di kampusnya itu bahkan 2,5 jam. Ya, tapi kalau dia bisa keluar 5:30 itu bisa 1 jam dia sudah sampai di kampusnya. Saya melihat di Jakarta ini orang bekerja cari uang, itu mereka harus bangun pagi-pagi saudara. Lalu mereka bekerja di kantor ya, bahkan kalau pulang saya juga dulu pernah bekerja di Jakarta ini saudara. Ya, kami berangkat harus pagi padahal tuh naik motor dan kami kerja 8 jam. Setelah itu pulang itu kalau kita pulang itu jam 5 atau jam 6 itu kita bisa sampai di rumah itu jam 8 atau jam 9 malam. Jadi lebih baik kita kadang menunggu, lebih baik kita pulang jam 9 di saat sudah sepi jalan, karena sama-sama nyampainya itu jam 10, jam 9. Ya, sampai seperti itu orang berjerih lelah mencari sesuap nasi untuk bekerja. Ya, alangkah sayangnya. Bukan maksud pengkhotbah kamu tidak usah bekerja, enggak, karena kalau kita nggak bekerja kita nggak bisa makan. Tetapi alangkah ya berhikmatnya ketika kita bekerja, tapi kita juga punya rasa takut akan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan sehingga ada ketenangan di dalam diri kita. Karena apa saudara? Walaupun kita bekerja keras, ya bahkan mungkin mendapatkan uang banyak, kalau tidak ada ketenangan dalam hidup kita, buat apa saudara? Makanya pengkhotbah bilang segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ketika orang bekerja tidak disertai oleh rasa takut akan Tuhan dan dia tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka pekerjaannya hanya menjadi sebuah rutinitas di mana dia hanya ya seperti orang yang ya itu dikatakan menjaring angin. Satu saat kita mati kita akan tinggalkan semuanya. Tetapi itu akan menjadi berbeda ketika kita bekerja disertai dengan hidup yang takut akan Tuhan. Mungkin sama-sama berjerih lelah, sama-sama kita bangun pagi hari, sama-sama kita kena macet, sama-sama kita berjuang dalam hidup ini. Tetapi perbedaannya orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam hatinya. Nah, mungkin hari ini saudara sedang mendengarkan khotbah ini, ada yang berada di mobil, sedang berangkat kerja, bahkan mungkin ada yang ada di kereta, di bus atau di mana saja. Ya, satu hal yang pengkhotbah mau sampaikan bagi kita hari ini, jangan kita bekerja sama-sama capek saudara, tetapi tanpa damai sejahtera, tanpa ketenangan itu adalah sebuah kesia-siaan. Ya, kita akan sama-sama mati. Orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan sama-sama bekerja. Orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan sama-sama berjerih payah. Orang yang takut Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan sama-sama mereka juga akan mati. Tapi ada perbedaan. Orang yang takut akan Tuhan mereka hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. Orang yang tidak ketakut akan Tuhan, dia hidup dalam ketidaktenangan, tidak damai sejahtera. Mungkin dia bisa dapat uang lebih banyak, tapi tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini
Biar firman Tuhan ini melandasi hidup kita. Kita tahu bersama bahwa kita hidup bukan hanya sekedar mencari uang di dunia ini, tapi ada satu hal, kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, ya, menjauhi dosa, dan sungguh-sungguh hidup melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita bukan hanya berjeri lelah, bukan hanya menjaring angin yang artinya sia-sia semuanya, tapi kita hidup ya di dalam ketenangan, damai sejahtera, dan itulah kerajaan surga selama kita ada di bumi ini. Kita dalam damai, dalam ketenangan, dalam keluarga, ya tidak ada hal-hal yang bisa membuat damai sejahtera kita hilang, dan itulah yang sama-sama akan kita rasakan dan akan menjadi berbeda. Kita bekerja tapi ada takut akan Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan itulah kemenangan yang hakiki yang Tuhan mau untuk kita semua anak-anak Tuhan boleh alami selama kita ada di dunia ini. Karena itu saudara, ya saudara yang sedang berangkat bekerja pagi ini mungkin tetaplah semangat ya, dan jangan lupa hidup takut akan Tuhan. Bahkan ada banyak berkat-berkat supranatural yang Tuhan bisa sediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan selalu mengingatkan kami. Firman Tuhanlah petunjuk bagi kami. Kami percaya di dalam Tuhan ada ketenangan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat pagi ini. Firman-Mu mengingatkan setiap kami. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Kami percaya Tuhan, dan kerja tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hati, Tuhan memimpin langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, langkahku di tiap saat dan kerja, dan kerja tetap kami rasakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, damai sejahtera yang kami rasakan dalam anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan ketenangan dalam hati kami. Di tengah kami berjerih payah di dunia ini mencari kehidupan kami tahu Tuhan yang pegang kendali, dan Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah kami sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan. Mungkin hari-hari ini saudara engkau mulai kehilangan ketenangan yang sejati itu karena kekhawatiran, karena persoalan hidup, karena pergumulan, dan engkau mulai kehilangan ketenangan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini, segenggam ketenangan itu lebih berarti daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kami mau memulai hari kami Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini, yang sedang dalam perjalanan ke kantor, yang sedang di rumah, yang sedang di sekolah, kuliah, ibu-ibu rumah tangga, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami mau belajar hidup takut akan Tuhan, agar ada ketenangan dalam hati kami, ada damai sejahtera, karena itulah yang lebih berarti, itulah yang lebih berharga daripada kekayaan, daripada uang, daripada apapun. Sebab kekayaan tanpa ketenangan juga menjadi sia-sia.
Kami bersyukur mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala kecelakaan, dan biarlah keberhasilan menjadi milik bagian kami dalam pekerjaan, bahkan dimanapun kami berada. Berkati yang kuliah, yang sekolah, berkati Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap mereka yang bekerja, setiap mereka yang juga dalam pergumulan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang berulang tahun, damai sejahtera, sukacita, bahkan setiap pergumulan Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Kami mengucap syukur buat hari ini menjadi hari berkat bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.